Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 718 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sengaja menghancurkan tubuhnya sendiri untuk menembus kehendak terdalam api pemusnah dan menempa ulang kekuatan jasmani serta jiwanya. Melalui pengorbanan ekstrim itu, ia akhirnya memahami bahwa perlawanan api pemusnah berasal dari kesetiaan dan kehendak tuannya yang lama, bukan dari kelemahan. Dengan menegaskan jalan kehendaknya sendiri, menghancurkan demi melindungi kehidupan, Xiaoyan memaksa api pemusnah menghadapi pilihan, kehilangan ingatan atau tunduk kepadanya, menandai langkah penentuan bagi penguasaan api tersebut. Meski ia selama ini terus berada di dalam tubuh Xiaoyan, sejatinya ia tidak benar-benar tenggelam sepenuhnya. Lebih tepatnya, ia belum mampu melepaskan diri dari kehendak sang penguasa api pemusnah yang dahulu menyelamatkannya. Dalam rangkaian sentuhan yang terus dilakukan barusan, Xiaoyan menembus api spiritual itu dengan jiwanya, menyusup ke dalam inti api, dan merasakan langsung kehendak yang ditinggalkan oleh penguasa api pemusnah. Harus diakui, dibandingkan tekad Xiaoyan yang ingin melindungi dunia, kehendak penguasa api pemusnah justru dipenuhi keputusasaan yang mendalam, bahkan rasa kecewa terhadap seluruh dunia. Pengaruh emosi semacam itu jauh lebih kuat dan menyesakkan, hingga mampu menginfeksi hati asal api itu sendiri. Tak heran, api pemusnah yang seharusnya murni pun ikut tenggelam dalam suasana batin tersebut. Karena itulah, jika Xiaoyan ingin memanfaatkan api itu, ia harus terlebih dahulu menghancurkan api spiritualnya, sekaligus menyelenyapkan sisa-sisa kehendak penguasa api pemusnah yang masih melekat. Setelah memahami akar permasalahannya, Xiaoyan sebenarnya mampu menggunakan energi dunia untuk menghapus ingatan api pemusnah, mengubahnya kembali menjadi api spiritual kosong tanpa emosi maupun kesadaran. Namun, menghapus ingatan tersebut jelas bukan perkara mudah. Xiaoyan sendiri tidak yakin apakah ia sanggup melakukannya. Jika gagal, bukan tidak mungkin justru akan membangkitkan amarah api pemusnah. Apabila memang harus menempuh jalan itu, maka satu-satunya pilihan aman adalah kembali ke wilayah sensi terlebih dahulu. Dengan begitu, ia hanya bisa berharap api tersebut mampu melepaskan diri dengan sendirinya. Dan kata-kata Xiaoyan masih memiliki arti baginya. Sayangnya, hasil tidak jauh dari yang telah Xiaoyan perkirakan. Api pemusnah tidak menunjukkan kemarahan, tetapi justru cahaya cemerlangnya menyusut, kembali berubah menjadi sebuah titik hitam kecil, lalu menggulung diri dalam diam. Ia tampak seperti manusia yang menderita depresi berat, terperangkap dalam jurang keputusasaan, tak mampu melangkah keluar. Sesaat, mata Xiaoyan memancarkan amarah dan ketidakrelaan. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa menghela nafas panjang. Bagi sebuah api spiritual, apa sebenarnya kesalahan yang ia perbuat? Semua itu hanyalah kehendak penguasa api pemusnah yang diwariskan kepadanya, menyeretnya ke dalam kehancuran tanpa jalan keluar. Kehendak itu sendiri justru sepenuhnya bertentangan dengan jalan perlindungan yang Xiaoyan anut. Mungkin sejak awal, api ini memang tidak ditakdirkan untuk sejalan dengannya. Segala sesuatu di dunia tidak bisa dipaksakan. Yang terbaik hanyalah mengikuti kehendak hati dan mengalir bersama jalan alam. Dengan perasaan berat, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menarik kembali api tersebut ke dalam tubuhnya. Usaha ini pun berakhir dengan kegagalan. Ia kembali ke sisi yang lain. Xuan Huang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Saudara Xiaoyan, apakah teknik memisah tubuhmu sudah selesai? Teknik ini benar-benar luar biasa. Maukah kau mengajarkannya padaku? Ucapnya sambil menggosok kedua tangannya penuh semangat. Xiaoyan tersenyum pahit. Aku tidak sedang memisahkan tubuh, melainkan mencoba menundukkan sumber api. Sayangnya, aku gagal. Ia tidak melanjutkan penjelasan. Xiaoyan lalu duduk bersila, menenangkan diri. Bahaya tengah mendekat, dan ia tidak tahu apa yang menanti di depan. Karena itu, ia harus menyiapkan segala kemungkinan. Jika masih ada satu faktor penentu dalam pertempuran mendatang, maka itu adalah pilihan Yang Ji Mudan.
Namun sebelumnya, dengan susah payah, Xiaoyan baru berhasil meracik satu pil, dan pil itu telah ia serahkan kepada istrinya. Soal janji pembalasan, nomor 7 juga belum mengirimkan apapun. Xiaoyan tidak mendesaknya, karena selama ini pihak tersebut telah banyak membantunya. Sebagai manusia, ia memahami arti tahu diri serta mampu menimbang untung dan rugi. Ia kemudian menuju ke dimensi taman spiritual pagoda emas. Fokus utamanya adalah pohon buah kembar yin yang ia tanam di sana. Ia tidak tahu bagaimana perkembangannya sekarang. Selama ini, taman tersebut terus ditanami hingga membentuk sebuah lahan obat raksasa. Berbagai tanaman tumbuh liar dan subur, bahkan beberapa mengalami mutasi, menghasilkan khasiat obat yang belum pernah ada sebelumnya. Kualitas ramuan, bahkan tingkat keberhasilan dalam meracik pil sangat bergantung pada bahan obatnya. Efek taman spiritual ini jauh melampaui perkiraan Xiaoyan. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, ia sudah mudah mengayunkan senjata spiritual. Buah kembar yin yang pun tumbuh di kebun itu tanpa hambatan. Sebelumnya hanya ada 3 buah, namun kini kembali berbuah 3 butir lagi, ditambah 2 butir yang sudah ia miliki sebelumnya. Xiaoyan kini memiliki total 5 buah kembar yin yang. Jika diberikan kepada pihak lain, buah-buah itu saja sudah cukup untuk ditukar dengan imbalan besar. Setelah mengambil sebagian bahan obat, Xiaoyan tidak segera memanen 3 buah yang baru tumbuh itu, membiarkannya terus matang agar khasiatnya semakin kuat. Keluar dari taman spiritual, Xiaoyan langsung mulai meracik pil yin yang jimudan. Melihatnya kembali menyelami dunia alkemia, hanya Renyu dan Raja Xinting yang tampak gelisah. Yang lain tetap tenang. Bahkan Xuan Huang dan Raja Tianjang menggelar meja arak dan mulai minum bersama. Saudara Tianjang benar-benar punya daya minum luar biasa, kata Xuan Huang sambil tertawa. Arak adalah sari dari makanan. Semakin diminum, semakin mudah rasanya, jawab Raja Tianjang seraya menegak araknya dengan puas. Jika hidup terlalu lama, kadang muncul keinginan untuk mati. Tapi setelah meneguk arak ini, dunia seolah kembali menarik, ucapnya. Xuan Huang pun mengacungkan jempol. Luar biasa, tak kusangka pemahamanmu tentang jalan arak sedalam ini. Raja Tianjang berkata santai. Kalau minum, jangan berpikir apapun, kosongkan kepala. Beberapa cawan kemudian, Xuan Huang langsung terkapar, matanya terbalik. Raja Tianjang hanya menggeleng sambil tersenyum. Semakin banyak beban pikiran, semakin cepat mabuk. Tidurlah yang nyenyak. Di sisi lain, Xiaoyan tampak seperti matahari menyala. Satu persatu bahan obat meleleh, lalu menyatu. Ini adalah kali kedua ia meracik pil tersebut. Namun tingkat kesulitannya sama sekali tidak berkurang. Bahkan kali ini ia gagal pada tahap pemurnian, kehilangan 1 set bahan obat. Untungnya ia masih memiliki cadangan, pasokan dari taman spiritual, serta bahan tambahan dari Han Xianren. Ia masih memiliki ruang untuk mencoba, namun waktu tidak berpihak padanya. Aku tak boleh gagal lagi. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam dan tegas. Seluruh jiwa dan pikirannya tercurah ke dalam alkemia. Kekuatan jiwanya yang sebelumnya laksana samudra luas, kini ia padatkan setajam mulut sumur, memusatkan seluruh perhatian pada satu titik. Dengan konsentrasi penuh, ia memurnikan setiap helai bahan obat hingga batasnya. Pada tingkat pil ini, bukan hanya pemurnian utama yang penting, bahkan bahan pendukung sekecil apapun menentukan hasil akhir. Seiring meningkatnya fokus, konsumsi kekuatan jiwanya melonjak, dan tahap pemurnian pun berhasil dilalui. Pil ini sejak awal sudah termasuk tingkat dewa. Yang harus Xiaoyan lakukan sekarang adalah menyatukannya, menjadikannya pil tingkat transenden. Tahap terakhir dan paling krusial adalah menekan tubuh keabadian dewa. Bagi Xiaoyan, ini bukan masalah besar. Ia telah menyiapkannya sejak lama. Bahan tersebut adalah Jan Chao, anggota klan Putri Duyung Bayangan yang tubuhnya pernah dikuasai klan Siming, lalu direbut dan dikuasai Xiaoyan. Meski kekuatannya berasal dari klan Siming, Jan Chao sendiri adalah seorang ahli keabadian dewa tingkat keempat. Xiaoyan tidak lagi membutuhkan sosok semacam itu.
Ia tidak menginginkan banyak klon, melainkan kualitas. Jan Chao tidak memenuhi kriterianya. Maka menggunakan tubuh itu sebagai bahan penyempurnaan Pilin Yang Jimudan adalah pilihan paling tepat. Pil yang telah berhasil dimurnikan melesat masuk ke mulut Jan Chao. Jiwa Xiaoyan telah sepenuhnya ditarik keluar dari tubuh itu. Kini yang tersisa hanyalah sebuah jasad kosong tanpa jiwa.